Oke, kali ini merupakan video pelaporan mengajar dari rumah. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Siva Nuril Aulia dengan NIM K8418067 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, yang pertama mengenai Merdeka Belajar, yaitu Kampus Merdeka. Sebenarnya apa sih Merdeka Belajar? Merdeka Belajar sendiri adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, untuk kampus merdeka itu sendiri pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada 2 program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Programnya sendiri terdapat 8 jenis. Yang pertama yaitu mengenai magang atau praktik kerja, yang kedua mengenai membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, yang ketiga mengenai pertukaran pelajar, yang keempat mengenai studi atau proyek independen, yang kelima mengenai asisten mengajar di Satuan Pendidikan Indonesia, yang keenam mengenai penelitian riset, yang ke-7 mengenai kegiatan wirausaha, dan yang ke-8 adalah mengenai program kemanusiaan. Nah, untuk program kemanusiaan sendiri itu memiliki latar belakang Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi, gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan seperti sekarang ini juga terdapat pandemi. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Namun, pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Dengan adanya kegiatan ini, maka perguruan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Tujuannya, pertama, menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Nah, melalui program kemanusiaan tadi, turunlah sebuah program yang dinamakan dengan mengajar dari rumah atau yang disingkat dengan MDR, yang memiliki latar belakang yaitu pandemi COVID-19 ini mengubah seluruh aspek dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Namun, hal ini juga memicu munculnya permasalahan baru, di mana orang tua resah karena mereka yang memiliki kewajiban bekerja mengaku kewalahan untuk menggantikan peran guru di rumah, serta siswa yang merasa keberatan dan mungkin membutuhkan adaptasi dalam melakukan pembelajaran yang hanya dilakukan secara online di rumah.
Untuk menjawab persoalan pembelajaran tersebut, maka muncullah program mengajar dari rumah. Program ini mensinergiskan potensi yang ada dari mahasiswa di Indonesia yang juga menaruh perhatian pada nasib pendidikan anak di Indonesia. Untuk siswa sasarannya berada di Yayasan Lentera Solo. Yayasan ini merupakan rumah singgah bagi anak-anak penderita HIV atau AIDS. Yayasan ini terdiri dari kurang lebih sekitar 20 anak dengan usia dan jenjang pendidikan yang variatif, mulai dari bayi sampai sudah menduduki bangku SMP. Sesuai dengan namanya, yayasan ini didirikan sebagai penerang dan harapan bagi anak-anak tersebut. Dikarenakan minimnya pengurus dan pengasuh sekolah daring mereka kurang diperhatikan, sehingga saya beserta beberapa teman volunteer lainnya memutuskan untuk menjadikan yayasan ini sebagai tempat kita untuk melaksanakan program mengajar dari rumah. Untuk tujuan mengajar dari rumah sendiri adalah yang pertama, membantu anak-anak Lentera dalam belajar yang adaptif di tengah pandemik. Yang kedua, memberikan semangat dan wawasan untuk anak-anak Lentera. Yang ketiga, membantu para pengasuh yayasan dalam mendampingi mereka menjalani sekolah daring. Metode pengajaran yang dipakai dalam program mengajar dari rumah ini adalah bisa dikatakan beraliran empirisme. Aliran empirisme sendiri merupakan salah satu teori dalam aliran dunia pendidikan klasik. Teori empirisme yang berfokus pada suatu stimulasi eksternal selama perkembangan manusia. Jika dikerucutkan lagi berkaitan dengan anak-anak dalam teori empirisme merupakan fokus yang meyakini bahwa anak-anak dalam perkembangannya bergantung pada lingkungan, dan pembawaan seorang anak berasal dari lahir dianggap tidak begitu penting. Dalam proses mengajar, sesuai yang ada dalam teori empirisme, pengajar harus bisa menstimulasi peserta didik agar mau aktif selama kegiatan belajar mengajar. Selama penerapan teori ini, peserta didik mampu menerima stimulus tersebut dengan baik. Selama penerapannya, banyak sekali peningkatan yang terjadi. Hampir semua peserta didik bisa memberanikan diri untuk bertanya. Walaupun pengajar harus menanyakan pada peserta didik terlebih dahulu untuk memantiknya. Dalam pelaksanaannya, pengajar akan memberikan waktu kepada peserta didik mengerjakan tugas rumahnya ataupun melengkapi tugas yang belum dijawab. Pengajar selalu aktif melihat dan mengoreksi tugas peserta didik di akhir mengajar, menanyakan materi mana yang belum paham. Jika ada, pengajar akan menjelaskan secara detail kepada peserta didik hingga mereka memahaminya. Sangat terlihat jelas pembelajaran yang dilakukan secara satu arah dan pengajar sangat aktif pada peserta didiknya. Berikut ini merupakan lampiran dokumentasi. Yang pertama itu pada Senin 5 Oktober 2020. Untuk hari kedua dilakukan pada Selasa 6 Oktober 2020. Pada hari ketiga dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2020. Dan yang keempat, Selasa 13 Oktober 2020, Rabu 14 Oktober 2020, Kamis 15 Oktober 2020, Senin 19 Oktober 2020, Kamis 22 Oktober 2020, Jumat 3 Oktober 2020, Selasa 27 Oktober 2020, Rabu 28 Oktober 2020, Kamis 29 Oktober 2020, Selasa 3 November 2020, Rabu 4 November 2020, Kamis 5 November 2020, Senin 9 November 2020, Selasa 10 November 2020, Rabu 11 November 2020, Senin 16 November 2020, Selasa 17 November 2020, Rabu 18 November 2020, Selasa 24 November 2020, Rabu 25 November 2020, Kamis 26 November 2020, Rabu 2 Desember 2020, Kamis 3 Desember 2020, Jumat 4 Desember 2020,
Senin 7 Desember 2020, Rabu 9 Desember 2020, Jumat 11 Desember 2020, Senin 14 Desember 2020, Selasa 15 Desember 2020, Rabu 16 Desember 2020, Rabu 23 Desember 2020, Kamis 24 Desember 2020, dan Jumat 25 Desember 2020. Begitulah lampiran dokumentasi yang ada pada program ngajar dari rumah ini. Semoga dapat berlanjut ke depannya, apalagi saat pandemi di mana sekolah juga dilaksanakan secara online. Dengan begitu membutuhkan pendampingan yang lebih bagi anak-anak menjalankan kegiatan belajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.